Bab 1036 mungkin situasinya tidak baik. Setelah membuat keputusan, Chu Feng dan para tetua melanjutkan untuk terbang menuju aula kepala sekolah Lord. Mereka berencana diam-diam menunggu kembalinya Tuan Kepala Sekolah. Dalam perjalanan ke sana, mereka juga menarik perhatian banyak orang. Terutama ketika mereka melewati alun-alun kerumunan yang menyaksikan semua yang terjadi, semua menunjukkan ekspresi heran. Pandangan mereka dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan. Melihat penampilan penuh hormat dan perlakuan mereka yang sangat dihargai oleh para tetua manajemen terhadap Chu Feng, bagaimana mungkin itu menyerupai perlakuan terhadap seorang penjahat? Itu hanya menawarkan layanan yang sangat hormat kepada tamu terhormat. Apa yang terjadi? Kenapa para tetua manajemen itu tampaknya tidak menangkap Chu Feng dan membawanya ke pengadilan dan tampaknya lebih seperti mencoba melindungi Chu Feng saat dia kembali ke kota? Luar biasa. Seperti yang aku katakan, bahwa Chu Feng luar biasa. Dia berani secara terbuka dan tanpa takut menghadapi keluarga Han. Dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Lihat, bahkan para tetua manajemen itu tidak berani melakukan apapun padanya. Ini menggambarkan semuanya. Tampaknya keluarga Han benar-benar telah bertemu pasangan mereka kali ini. Apakah kamu sedang bercanda? Aku pernah mendengar bahwa Chu Feng ini berasal dari wilayah Laut Selatan. Latar belakang macam apa yang mungkin dimiliki seseorang dari wilayah Laut Selatan di tanah suci martialisme kita? Kamu benar-benar bodoh. Siapa bilang perlu baginya untuk memiliki latar belakang agar dihargai? Apakah kamu tidak melihat tindakan Chu Feng sebelumnya? Bahkan seorang tetua manajemen tidak mampu mengejar ketinggalannya. Kekuatan semacam itu di usia yang begitu muda, dia hanyalah seorang jenius yang langka. Aku khawatir orang yang berbakat seperti dia hanya dapat ditemukan di antara murid inti Gunung Cianwood. Itu benar, itu benar. Hutan Cianwood Timur, Hutan Cianwood Barat, Hutan Cianwood Utara, dan Hutan Cianwood Selatan kami adalah 4 kekuatan tambahan di bawah Gunung Cianwood. Namun, Hutan Cianwood Timur, Barat, dan Utara semuanya sangat makmur. Di seluruh wilayah Cianwood, mereka semua terkenal karena kekuatan mereka. Untuk kekuatan anak perusahaan lainnya, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang berani tidak sopan terhadap mereka? Bahkan kekuatan kuno dan perkasa itu tidak berani melakukan apapun terhadap mereka. Mereka hampir sama dihormati dengan Gunung Cianwood. Namun, meskipun kita sama dengan mereka, sebagai kekuatan tambahan asli dari Gunung Cianwood, status kita tidak hanya tingkat di bawah 3 hutan Cianwood lainnya. Sedemikian rupa sehingga kekuatan-kekuatan tambahan yang tidak asli memandang rendah kita dan tidak menempatkan kita di mata mereka. Di wilayah Cianwood ini tempat Gunung Cianwood berada, kita kekuatan anak perusahaan besar. Sebenarnya diturunkan ke status kekuatan kelas 3. Alasan mengapa ini terjadi adalah karena hutan Cianwood Selatan kita tidak terletak di tempat yang baik. Meskipun ada banyak orang di sini, jumlah klan yang kuat benar-benar terlalu sedikit. Adapun bakat yang luar biasa, mereka bahkan lebih sedikit. Ini menyebabkan kami menjadi tidak mampu mengirimkan bakat luar biasa ke Gunung Cianwood sepanjang waktu, yang pada gilirannya menyebabkan status hutan Cianwood Selatan kami turun dari hari ke hari. Adapun Chu Feng, dia pasti jenius yang langka. Bahkan jika dia akan dikirim ke Gunung Cianwood, dia juga bisa memenuhi syarat sebagai jenius di sana. Dengan keberanian dan wawasan yang dia perlihatkan sebelumnya, dia bahkan mungkin bisa membuat prestasi besar untuk dirinya sendiri di Gunung Cianwood. Jenius semacam ini, karakter semacam ini, bagaimana mungkin hutan Cianwood Selatan kita bisa membiarkannya lewat begitu saja? Kita pasti perlu membesarkannya. Mendengar apa yang kamu katakan, itu terdengar masuk akal. Dalam hal itu, bukankah itu berarti anak muda dari wilayah Laut Selatan ini yang tidak memiliki dukungan akan benar-benar menjadi raja, hegemon di hutan Cianwood Selatan kita? Kerumunan mulai membahas tentang Chu Feng dengan bersemangat. Ada berbagai macam spekulasi dan tebakan yang berbeda. Namun, semakin banyak mereka menebak, semakin energi mereka menjadi. Mereka bahkan mulai memiliki tingkat penghormatan baru untuk Chu Feng. Setelah mendengar diskusi tentang kerumunan, ekspresi orang-orang yang datang dari wilayah Laut Selatan menjadi jelek. Untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri, mereka mengklaim bahwa Chu Feng berbohong. Bahkan Shen Hong yang telah diselamatkan Chu Feng berperilaku tidak bermoral. Tidak hanya dia memutarbalikkan kebenaran, dia kemudian melemparkan batu ke Chu Feng, berbohong dan mendorong kesalahan padanya. Jika Chu Feng benar-benar seperti yang dikatakan orang-orang, segera menjadi harapan baru dari hutan Cianwood Selatan dan menjadi orang yang hutan Cianwood Selatan akan fokuskan untuk membina. Itu bukan masalah kecil. Setelah memikirkan metode yang ditunjukkan Chu Feng sebelumnya, mereka menjadi sangat khawatir. Mereka khawatir bahwa Chu Feng mungkin, karena berbohong dan membantu keluarga Han, untuk melakukan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian, rasa takut yang tak terlukiskan mulai melonjak di hati mereka, menyebabkan mereka merasa sangat gelisah. Bahkan ada orang yang sudah kaget gemetaran. Ketakutan benar-benar ditanamkan pada mereka. Wos 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 wos. Namun, tepat pada saat semua orang mendiskusikan Chu Feng dengan bersemangat, badai dahsyat tiba-tiba terdengar dari wilayah inti hutan Cianwood Selatan. Badai itu begitu kuat sehingga bahkan pohon-pohon besar yang mencapai surga mulai bergetar. Dari dalam badai datang beberapa sosok. Pada akhirnya, mereka mencegat tetua Gongsun dan mereka.
Orang-orang ini juga tetua-tua. Namun, mereka semua memiliki ekspresi tidak ramah di wajah mereka. Itu sangat banyak sehingga mereka menunjukkan jejak permusuhan ketika mereka melihat tetua Gongsun dan mereka. Terutama bagi pemimpin itu, alis putihnya seperti pedang. Kedua matanya seperti mata elang. Sosoknya yang tajam dan penampilannya, ia memberikan sensasi yang sangat seperti iblis. Selain itu, kultivasi orang ini juga tidak lemah. Dia sebenarnya sama dengan tetua Gongsun, pangkat 8 Raja Bela Diri. Hal yang paling penting adalah aura permusuhannya sangat jernih. Pria ini justru merupakan tulang punggung keluarga Han, tetua hukuman dari hutan Cianwood Selatan, Han Qingyu. Tetua hukuman telah tiba. Ini benar-benar hebat. Akhirnya ada seseorang yang bisa menegakkan keadilan untuk kita sekarang. Hidup tetua hukuman, oh. Ketika mereka melihat Han Qingyu, orang-orang dari keluarga Han muncul seolah-olah mereka telah melihat harapan di depan mata mereka. Semangat rendah mereka langsung menghilang. Bahkan ada beberapa orang yang mulai bersorak. Mereka benar-benar mengabaikan murid dan tetua lainnya di depan mata mereka. Udara hegemon mengerikan mereka mulai penuh lagi. Gongsun Kuo, serahkan dia. Han Qingyu berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak ada sedikit pun kesopanan dalam kata-katanya. Sebaliknya, itu terdengar lebih seperti sebuah perintah. Seolah-olah dia benar-benar penguasa tempat ini. Han Qingyu, harap perhatikan nada bicara kamu. Kamu sebaiknya tidak berpikir bahwa hanya karena kamu adalah tetua hukuman, kamu akan benar-benar berada di bawah satu orang dan di atas semua orang selain Lord Headmaster. Sehingga tidak ada orang lain yang bisa menentang kamu. Kamu sebaiknya ingat bahwa jika kita ingin benar-benar membandingkan status dan posisi, aku, Gongsun Kuo, tidak berada di bawahmu. Tetua Gongsun jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Nada bicaranya tanpa nada sopan. Sebaliknya, itu berisi kekuatan yang sangat kuat. Penindasan tanpa bentuk itu mungkin melanda kerumunan di sebelah barat dan terutama dari keluarga Han. Mereka yang sebelumnya bersorak dan kehilangan diri mereka dalam sukacita setelah melihat kedatangan Han Qingyu segera menjadi sunyi. Sudah cukup sampahmu. Sebagai tetua hukuman, aku bertanggung jawab atas semua hukuman di hutan Cianwood Selatan. Agar ada seseorang yang berani melakukan kejahatan terhadap hukum hutan Cianwood Selatan kita, aku, Han Qingyu, memiliki wewenang penuh untuk menangani hukuman untuk masalah ini. Serahkan dia segera. Kalau tidak, kamu sebaiknya berhati-hati karena aku tidak akan sopan lagi, kata Han Qingyu dengan marah. Hahaha, apa yang kamu katakan itu memang benar. Sebagai tetua hukuman, kamu memang memiliki wewenang dan kekuatan untuk menangani hukuman di hutan Cianwood Selatan. Namun, sangat disayangkan. Aku khawatir bahwa aku tidak bisa menyerahkan pria ini kepada kamu hari ini. Itu karena bahkan jika dia diserahkan kepada kamu, kamu masih tidak akan dapat menangani hukuman untuknya. Cemoohan tetua Gongsun. Gongsun Kuo, aku melihat bahwa kamu telah hidup sangat nyaman baru-baru ini. Kamu benar-benar berani main-main dengan aku, Han Qingyu. Aku, tidak bisa menangani hukuman? Sebagai tetua hukuman, bagaimana aku tidak bisa menangani hukuman seorang murid yang sepele? Biarkan aku memberitahumu, apalagi sampah dari wilayah Laut Selatan, bahkan jika kamu yang telah melanggar aturan, aku akan dapat menghukummu tanpa penundaan. Minggir. Kalau tidak, aku akan memenjarakan kamu sekarang dengan kejahatan menghalangi penegakan hukum. Niat membunuh sudah merembes keluar dari mata tajam Han Qingyu. Jelas bahwa dia benar-benar menjadi marah. Jika tetua Gongsun masih tidak minggir, maka dia kemungkinan akan benar-benar menyerangnya. Hahaha, kamu benar-benar memiliki cara berbicara yang sombong. Baiklah. Aku juga ingin melihat apakah kamu berani menghukum orang ini di sini. Melihat Han Qingyu yang marah, tetua Gongsun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, dia menoleh ke berbagai tetua dan berkata, minggir. Sebenarnya, para tetua ini sudah merasakan Han Qingyu ketika dia mendekati mereka. Dengan demikian, mereka menciptakan formasi perlindungan dan menempatkan Chu Feng di dalamnya. Ini mencegah Han Qingyu dan mereka tidak bisa melihat Chu Feng sama sekali. Namun, sekarang tetua Gongsun telah berbicara. Mereka tidak punya pilihan selain menaatinya. Mereka membuka formasi pertahanan dan mengungkapkan Chu Feng kepada Han Qingyu dan mereka. Dia adalah persis seperti yang tetua Gongsun dan mereka harapkan. Ketika Han Qingyu dan mereka melihat penampilan Chu Feng, ekspresi mereka langsung mengambil perubahan besar. Ekspresi terkejut dan takut, keadaan pikiran yang tak terlukiskan mengalir keluar di wajah-wajah lansia mereka. Apa yang terjadi? Identitas seperti apa yang dimiliki Chu Feng baginya untuk benar-benar membuat bahkan tetua hukuman Han Qingyu menahan rasa takut seperti ini? Pada saat ini, jumlah orang yang berkumpul semakin banyak. Pada saat yang sama, jumlah orang yang menyadari apa yang terjadi di sini sebelumnya juga semakin meningkat. Ketika Han Qingyu muncul, semua orang berpikir bahwa pertunjukan yang baik akan dimulai. Namun, tidak akan pernah mereka membayangkan bahwa bahkan Han Qingyu, orang dengan reputasi sebagai yang paling ganas di hutan Cianwood Selatan. Seseorang yang begitu menakutkan sehingga ia akan menyerang orang lain hanya dengan menyebutkan namanya, akan memberikan ekspresi seperti itu setelah melihat Chu Feng. Dibandingkan dengan kejutan dari kerumunan, orang-orang yang paling gugup pada saat ini adalah orang-orang dari keluarga Han.
Alasan mengapa anggota keluarga Han mereka berani melakukan apa yang mereka inginkan tanpa peduli dengan hukum di hutan Qianwood Selatan adalah semua karena mereka bergantung pada pemerintahan Han Qingyu yang arogan dan lalim. Awalnya, setelah Han Qingyu muncul, mereka semua berpikir bahwa Chu Feng pasti akan dibunuh dan tidak ada yang bisa menyelamatkan hidupnya. Kehormatan keluarga Han mereka akan kembali lagi. Mereka juga akan menunjukkan kepada semua orang konsekuensi apa yang akan mereka terima seandainya mereka berani melawan keluarga Han. Selain itu akan menunjukkan kepada semua orang bahwa keluarga Han mereka adalah tuan dari hutan Qianwood Selatan. Namun, ketika pilar pendukung mereka, Han Qingyu, melihat Chu Feng, ia juga menunjukkan ekspresi seperti itu. Ini menyebabkan hati orang-orang dari keluarga Han menjadi dingin. Pada saat ini, beberapa pikiran berputar di benak mereka, mungkin situasinya tidak baik. Bab 1037 munculnya tiba-tiba keluarga Han. Ini sebenarnya dia, yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Setelah melihat Chu Feng, para tetua manajemen keluarga Han semua menjadi bingung. Satu persatu, mereka mulai mengirim transfer suara ke Han Qingyu bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti aturannya, itu saja. Ketika kaisar melanggar hukum, dia akan dikenakan hukuman yang sama dengan orang biasa. Dan dia hanyalah seorang murid belaka. Tiba-tiba, ekspresi bertekad melintas melewati mata Han Qingyu. Dia kemudian berteriak keras. Ekspresi panik yang dia tampilkan sebelumnya benar-benar menghilang. Dia menunjuk ke Chu Feng yang berada di belakang tetua Gongsun dan berkata, "Pria, tangkap Chu Feng." Ya, mendengar kata-kata Han Qingyu, para tetua manajemen keluarga Han segera menjadi berani. Mereka benar-benar mulai bergegas menuju Chu Feng dengan cara yang agresif. Siapa yang berani? Sebelum kelompok tetua keluarga Han tiba sebelum Chu Feng, tetua Gongsun berteriak dengan marah. Setelah teriakan kemarahannya terdengar, riak energi muncul. Riak energi secara langsung memukul mundur kelompok yang mendekati orang tua manajemen keluarga Han. Mengatur formasi. Melihat ini, para tetua yang telah menyebar sekali lagi kembali untuk mengatur formasi mereka dan melindungi Chu Feng di dalamnya. Gongsun Kuo, apakah kamu berencana untuk menghalangi penegakan hukum Departemen Hukuman aku? Kata Han Qingyu dengan marah. Penegakan hukum ditentukan oleh target. Chu Feng ini adalah seseorang yang diinginkan kepala sekolah Lord. Belum lagi bahwa kamu hanya tetua hukuman. Hari ini, bahkan jika kamu seorang kaisar surgawi, kamu sebaiknya tidak berpikir bahwa kamu akan dapat menyentuh sehelai rambut pun. Kata tetua Gongsun dengan dingin nada. Dia menolak untuk menyerah sedikit pun. Gongsun Kuo, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan bisa melawan aku? Mata Han Qingyu tiba-tiba menyipit. Senyum jijik muncul di sudut mulutnya. Sejujurnya, aku benar-benar tidak pernah menempatkanmu di mataku. Melihat ini, tetua Gongsun juga dengan dingin tersenyum. Setelah itu, jubahnya mulai bergoyang ke atas dan ke bawah. Aura tak terbatas mulai memancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, langit telah berubah dari siang ke malam dan angin kencang mulai mengalir di udara. Peringkat 8 Martial King, budidaya semacam itu bisa dikatakan berada di puncak Martial King. Meskipun itu jauh lebih rendah daripada Kaisar Bela Diri, itu masih sangat menakutkan. Bersenandung, setelah menyebarkan auranya, tetua Gongsun membalik telapak tangannya. Klub berduri berwarna biru muncul di tangannya. Klub berduri ini memiliki penampilan yang sangat mendominasi. Itu sangat tidak konsisten dengan suasana ilmiah yang ditunjukkan tetua Gongsun. Namun, meskipun penampilannya tidak konsisten, setelah klub berduri ini muncul, seluruh aura pribadi tetua Gongsun melonjak. Ini adalah persenjataan kerajaan yang sejati. Terlepas dari apa penampilannya, energi bela diri tingkat raja serta kekuatan yang ditampilkan sepenuhnya ditampilkan di tangan tetua Gongsun, pangkat 8 Raja Bela Diri. Wos, tiba-tiba, persenjataan kerajaan di tangan tetua Gongsun tiba-tiba melambai. Segera, langit dan bumi mulai bergetar. Kekuatan yang menindas tersebar di seluruh. Tetua Gongsun telah mengambil inisiatif untuk menyerang Han Qingyu. Serangannya ini bukan masalah kecil. Praktis tidak ada yang bisa melihat dengan jelas serangannya. Namun, mereka semua diintimidasi oleh kekuatan penindas yang ditampilkan oleh serangan itu. Tanpa menyebutkan para tetua dan murid di bawahnya, bahkan para tetua manajemen di udara merasakan tekanan besar dari serangan itu. Namun, bahkan ketika dihadapkan dengan serangan seperti itu, bahwa Han Qingyu memiliki ejekan di wajahnya. Tiba-tiba, alis pedangnya berkerut. Sebuah cahaya dingin melintas melewati matanya dan sebuah ledakan terdengar dari dalam tubuhnya. Dengan dia sebagai pusat, riak energi ganas meledak. Rumble, riak energi itu hanya menyapu semua yang ada di jalurnya. Itu tak terbendung. Dimanapun tempat itu dilewati, bahkan wilayah udara yang kokoh dan stabil pun hancur. Seperti lensa yang hancur, mereka berkibar di dunia yang gelap gulita ini. Bahkan serangan yang tetua Gongsun luncurkan menggunakan Royal Armament-nya tidak mampu menahan satu pukulan sebelum riak energi ini, sebenarnya hancur dalam sekejap. Namun, hal yang paling menakutkan bukanlah ini. Setelah riak energi itu mengalahkan serangan tetua Gongsun, itu sebenarnya langsung menyapu tetua Gongsun. 1. Sebelum riak energi ini,
Tetua Gongsun, peringkat 8 besar Martial King, sebenarnya tidak dapat menahannya. Seperti orang-orangan sawah yang sangat lemah menghadapi badai yang tak terhentikan, Tetua Gongsun memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Wuwa, Setelah melewati Tetua Gongsun, riak energi itu terus menyapu melewati berbagai tetua lainnya yang melindungi Chu Feng. Karena bahkan Tetua Gongsun tidak mampu menahan riak energi ini, para tetua manajemen itu secara alami tidak mampu menahannya juga. Saat semburan darah disemprotkan ke udara, para tetua yang melindungi Chu Feng mulai jatuh dari langit seperti layang-layang dengan talinya terputus. Semuanya terluka parah. Beberapa di antara mereka yang memiliki kekuatan lemah bahkan kehilangan kesadaran di tempat dengan kehidupan dan kematian yang tidak ditentukan. Hanya dalam sekejap mata, semua tua-tua yang berada di langit dan melindungi Chu Feng meledak oleh riak energi. Hanya Chu Feng yang tersisa. Surga, hukuman tetua sebenarnya sekuat ini? Dengan hanya satu serangan, dia benar-benar mengalahkan Tetua Gongsun yang juga merupakan Raja Bela Diri peringkat 8. Melihat adegan ini, kerumunan semua terkejut melampaui kepercayaan dan menjadi tercengang. Itu salah. Aura itu berbeda dari biasanya. Tetua Han Qingyu tampaknya tidak lagi menjadi Martial King peringkat 8. Namun, ada juga tetua dengan penglihatan yang baik yang menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Han Qingyu, kamu benar-benar telah melangkah ke dalam peringkat Martial King peringkat 9? Pada saat ini, suara Tetua Gongsun terdengar. Tetua Gongsun saat ini memiliki kepala rambut yang acak-acakan dan pakaian yang terputus. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan auranya sangat lemah. Udara yang dia tampilkan saat ini sangat lemah. Dapat dikatakan bahwa dia telah babak belur dan kelelahan. Dia sudah menjadi seseorang yang sangat terluka. Namun, dia masih dengan cepat terbang dan sekali lagi melangkah di depan Chu Feng, menghalangi dia. Hahaha, kamu seharusnya tahu jarak antara kamu dan aku sekarang, kan? Kamu, hanya 8 peringkat Martial King, tidak layak bersaing melawan aku. Han Qingyu tertawa terbahak-bahak, namun, dia juga secara tidak langsung mengakui pertanyaan Tetua Gongsun. Dia saat ini memang tidak lagi peringkat 8 Martial King dan bukannya peringkat 9 Martial King. Surga, hukuman tetua telah mencapai peringkat 9 Martial King? Dalam hal itu, bukankah kekuatannya sama dengan Lord Headmaster? Tidak heran, tidak heran. Jadi itulah alasan mengapa Han Qingyu ini berani bertindak sombong ini. Jadi itu sebenarnya karena budidayanya sudah setara dengan Lord Headmaster. Menambah kekuatan keluarga Han-nya, aku khawatir bahkan kepala sekolah Lord tidak akan bisa melakukan apapun padanya di hutan Cianwood Selatan. Ketika Han Qingyu mengakui kultivasinya, banyak tetua dan murid mempersembahkan semua kulit abu-abu yang ditampilkan. Kecemasan yang tak terlukiskan muncul di wajah mereka. Keluarga Han sangat kuat. Ini menyebabkan mereka harus dipenuhi dengan segala macam penderitaan. Satu-satunya orang yang bisa mengandung Han Qingyu adalah tuan kepala sekolah. Namun, karena kultivasi Han Qingyu sekarang berada pada tingkat yang sama dengan kepala sekolah Lord, itu berarti bahwa bahkan kepala sekolah Lord tidak akan dapat mengendalikannya. Bagaimana mungkin para murid hutan Cianwood Selatan dapat menerima berita ini? Mereka sudah menyadari bahwa hari-hari berikutnya akan menjadi lebih gelap dan mereka harus hidup di bawah penindasan keluarga Han untuk selamanya. Haha, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Lord Han Qingyu telah mencapai kondisi seperti ini. Sekarang, di hutan Cianwood Selatan, siapa yang berani tidak menghormati keluarga Han kita? Hahaha, dibandingkan dengan orang lain, orang-orang dari keluarga Han yang memiliki ekspresi gelisah sebelumnya bersorak gembira. Emosi mereka yang bersemangat memenuhi wajah mereka tanpa disembunyikan. Seolah-olah mereka sudah menjadi penguasa hutan Cianwood Selatan. Gongsun Kuo, minggir sekarang dan aku akan mengampunimu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menaruh persahabatan lama kita dalam pikiran dan menjadi tumpul ke arah kamu. Han Qingyu mencibir. Tumpul. Aku ingin melihat persis bagaimana kamu akan menjadi tumpul. Jika kamu ingin menyakiti Chu Feng hari ini, kamu harus terlebih dahulu melewati aku, Gongsun Kuo. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak cocok, Tetua Gongsun tidak gemetar ketakutan di hadapan Han Qingyu. Sebaliknya, aura tanpa rasa takut sebelum kematian muncul dari tubuhnya yang lemah. Tetua Gongsun, junior ini benar-benar menghargai kebaikanmu. Namun, hal ini disebabkan oleh junior ini. Izinkan junior ini menjadi orang yang menyelesaikannya. Namun, tepat pada saat ini, suara Chu Feng terdengar dari belakang Tetua Gongsun. Bab 1038. Apakah kamu bosan hidup? Chu Feng, kamu, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Tetua Gongsun terkejut. Dia tidak membayangkan bahwa pada saat kritis hidup dan mati ini, Chu Feng tidak akan bersembunyi di belakangnya dan malah berani berdiri. Kualitas karakter semacam ini memang di luar harapannya. Tetua Gongsun, masalah ini tidak berhubungan dengan kalian semua. Karena akulah yang menyebabkan malapetaka ini, maka aku harus bertanggung jawab. Namun, aku masih harus menyusahkan kamu dengan ini. Tolong bantu aku merawat teman aku ini. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Chu Feng menyerahkan lilei yang berada di atas bahunya kepada Tetua Gongsun. Kemudian, tanpa menunggu reaksi Tetua Gongsun, Chu Feng berjalan maju dan, dengan senyum tenang, berkata kepada Han Qingyu.
Akulah yang telah membunuh orang-orang dari keluarga Han kamu. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan semuanya untuk aku. Brad, kamu punya nyali. Namun, aku percaya bahwa kamu harus tahu bahwa kepala sekolah Lord telah menentukan kamu untuk menjadi harapan hutan Cianwood Selatan kami. Kamu harus berasumsi bahwa aku tidak akan berani melakukan apapun kepada kamu. Itu sebabnya kamu berani, kan? Han Qingyu mulai memeriksa Chu Feng saat dia mengucapkan kata-kata itu. Namun, niat membunuh di matanya bahkan lebih jelas. Tiba-tiba, dia berteriak dengan marah dan, dengan nada marah, berkata, "Biarkan aku memberitahu kamu, jika ini yang kamu pikirkan, maka kamu keliru. Hari ini, tidak ada yang mampu menyelamatkan kamu. Bahkan jika kamu adalah orang yang diinginkan kepala sekolah Lord, selama kamu berani membunuh orang-orang dari keluarga Han aku masih akan membunuh kamu tanpa penundaan." Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau pikirkan. Chu Feng tersenyum sekali lagi. Dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun di wajahnya. Chu Feng sangat pandai menentukan apa yang dipikirkan seseorang dari gerakan tubuh dan ekspresi wajah mereka. Dia sudah menentukan bahwa, meskipun Han Qingyu ini adalah hegemon yang sombong, berdasarkan reaksi yang dia miliki ketika dia pertama kali melihat Chu Feng, dia dapat menentukan bahwa ada rasa takut yang menahan kepala sekolah di kedalaman hati Han Qingyu. Dia telah mengalahkan tetua manajemen Elder Gongsun dan mereka dengan kekuatan absolut dan tampaknya sepenuhnya bertekad untuk membunuh Chu Feng. Namun, pada kenyataannya, dia hanya ingin menghukum mereka sebagai contoh bagi orang lain sehingga dia bisa menjaga martabat keluarga Han-nya. Selanjutnya, jika dia benar-benar menangkap Chu Feng, dia mungkin tidak cukup berani untuk membunuhnya. Paling-paling dia akan menyiksa dan menakuti Chu Feng. Dengan demikian, dari cara Chu Feng melihat sesuatu, jika dia terus membiarkan tetua Gongsun dan mereka untuk melindunginya, tetua Gongsun dan mereka akan terus menderita siksaan. Karena mereka adalah tetua manajemen, jika mereka dipukuli oleh orang lain sebelum banyak murid ini, martabat dan kehormatan mereka akan sangat rusak. Daripada itu, lebih baik bagi Chu Feng untuk melangkah maju pada waktu sebelumnya. Bahkan jika dia menerima siksaan dan penghinaan, dia setidaknya bisa tidak melibatkan tetua Gongsun dan mereka. Setelah semua, Chu Feng tumbuh dibenci, ditindas dan dipermalukan oleh orang lain dan karenanya, tidak takut dihina. Itu karena selama dia bisa hidup, suatu hari dia akan mengembalikan semua penderitaan dan penghinaan 10 kali lipat kepada mereka yang telah melakukan itu padanya dan menginjak-injak mereka di bawah kakinya. Chu Feng, hari ini adalah hari kematianmu. Han Qingyu dengan dingin berteriak. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia telah menyebarkan pangkat 9 Martial King yang menindasnya mungkin menyebabkan langit yang kosong bergetar tanpa henti. Namun, meskipun langit sudah mulai bergoyang, Chu Feng terus berdiri dengan kokoh di sana. Menuju kata-kata yang Han Qingyu katakan, Chu Feng hanya mengabaikan mereka dan terus memiliki senyum acuh tak acuh di wajahnya. "Bajingan, kamu berani terus tersenyum? Berlututlah dan akui kesalahanmu." Tindakan Chu Feng membuat Han Qingyu marah. Han Qingyu melambaikan lengan bajunya. Kekuatan menindas yang telah menutupi wilayah ruang ini berubah menjadi pisau tajam dan terbang ke arah kaki Chu Feng. Saat pedang itu terbang melewati, 2 semburan darah menyembur keluar dari kaki Chu Feng. Daerah-daerah yang diiris pedang melewati tulang putih menakutkan Chu Feng. Menginjak-injak. Meskipun ini yang terjadi, tubuh Chu Feng hanya sedikit bergoyang. Dia sebenarnya tidak berlutut. Sebaliknya, ia terus berdiri di sana dengan kuat. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa sakit di wajahnya. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan rasa sakit dari kakinya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa bahkan setelah Chu Feng menerima serangan Han Qingyu, dia benar-benar terus tersenyum. Dia melihat ke Han Qingyu dan berkata, "Kamu ingin aku berlutut? Kamu tidak memenuhi syarat. Bajingan kecil dari wilayah Laut Selatan. Kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat, bukan? Sangat baik. Hari ini, aku akan membuat kamu berlutut kepada aku atas kemauan kamu sendiri." Han Qingyu sangat marah dengan tindakan Chu Feng sehingga dia mulai menggertakkan giginya. Namun, meskipun ini masalahnya, dia tidak mencoba membunuh Chu Feng. Sebaliknya, dengan niat darinya, beberapa bilah yang terbentuk dari penindasannya mungkin terbang melewati langit dan meninggalkan banyak luka berdarah di tubuh Chu Feng. Tindakan Han Qingyu malah meningkatkan kepercayaan diri Chu Feng. Dia sekarang hampir sepenuhnya yakin bahwa Han Qingyu tidak berani membunuhnya. Kalau tidak, dengan disposisi Han Qingyu, dia pasti tidak akan melalui banyak upaya dalam mencoba membuatnya berlutut dan sebagai gantinya akan langsung membunuhnya. Setelah memahami kelemahan lawannya, Chu Feng yang keras kepala secara alami tidak akan menyerah. Sebagai gantinya, dia dengan keras berkata, "Kamu ingin aku secara sukarela berlutut padamu? Dalam mimpimu, aku akan melihat berapa lama kamu bisa terus pamer." Han Qingyu juga bukan karakter biasa. Alasan mengapa dia ingin Chu Feng berlutut di depan semua orang ini adalah agar dia bisa mendapatkan kehormatan keluarga Han yang hilang. Namun sekarang, Chu Feng ini sebenarnya menolak perintahnya di depan semua orang ini. Ini setara dengan memberinya tamparan di hadapan mereka semua. Dengan demikian, ia secara alami tidak akan membiarkan Chu Feng pergi dengan ringan. Dia telah membuat resolusi tegas untuk membuat Chu Feng berlutut padanya hari ini.
Dengan demikian, dengan niat, energi kuat yang dikendalikannya mulai menyiksa Chu Feng. Terlepas dari betapa sulitnya Chu Feng, dia tidak bisa mengalahkan siksaan yang diulang dari peringkat 9 Raja Bela Diri. Hanya dalam sekejap mata, tubuh Chu Feng menjadi sangat termutilasi. Dia sekarang berlumuran darah. Selain wajahnya, tidak ada tempat lain pada dirinya yang tidak terluka. Namun, meskipun demikian, Chu Feng terus berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk berlutut ke Han Qingyu. Berlutut, jika kamu masih menolak untuk berlutut, aku akan membunuhmu. Kemampuan Chu Feng untuk bertahan menyebabkan Han Qingyu tidak dapat menanggungnya lagi. Dia berteriak eksplosif dan berhenti menyiksa Chu Feng. Sebagai gantinya, ia memancarkan kekuatan bela diri tingkat raja dan mengubahnya menjadi puluhan ribu senjata. Semua senjata ini dibebankan ke Chu Feng. Sampah, mungkinkah pria tua ini benar-benar berencana untuk membunuhmu? Melihat puluhan ribu senjata yang berisi kekuatan destruktif tak terbatas yang terbang menuju Chu Feng, Egi yang selalu tenang mulai panik. Itu karena ini benar-benar berbeda dari pedang yang diciptakan dari kekuatan yang menindas dari sebelumnya. Meskipun bilah-bilah itu kuat, mereka tidak fatal. Namun, puluhan ribu senjata mampu dengan mudah memenggal kepala Chu Feng. Aku tidak bisa memastikan apakah dia berencana untuk membunuhku. Namun, aku yakin dia tidak akan bisa membunuh aku hari ini. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan fatal, Chu Feng memiliki ekspresi kepastian di wajahnya. Dia tidak menghindari serangan yang datang. Alih-alih, dia berdiri di sana dan diam-diam menunggu serangan puluhan ribu senjata yang menyerbunya. Di sudut mulutnya ada senyum percaya diri yang tak tertandingi. Berhenti segera. Seperti yang diharapkan, tepat pada saat bahaya yang sudah dekat ini, suara yang sudah tua namun tidak beraturan tiba-tiba terdengar di langit. Setelah suara itu terdengar, lapisan energi tak berbentuk muncul di depan Chu Feng. Energi ini dibebankan pada puluhan ribu senjata. Rumble. Sebelum energi tak berbentuk itu, puluhan ribu senjata yang terbentuk dari kekuatan Han Qingyu benar-benar tidak mampu menahan satu pukulan. Seketika, mereka semua hancur. Bahkan Han Qingyu dipengaruhi oleh energi dan akhirnya mundur beberapa meter ke belakang. Surga, ini, melihat pemandangan di langit, hampir semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Han Qingyu tidak terkecuali. Teman kecil, aku sudah membiarkanmu menderita. Tepat pada saat semua orang tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di hadapan Chu Feng. Pria tua ini memiliki rambut putih seperti salju dan penampilan yang sangat ramah. Namun, dia muncul tanpa suara, seolah-olah dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah udara. Berdiri di depan Chu Feng, kekuatannya sangat kuat. Namun, hal yang paling mengejutkan Chu Feng adalah aura yang dipancarkan oleh sesepuh ini. Aura ini sangat kuat, itu aura di atas Martial Kings. Namun, yang mengejutkan Chu Feng, meskipun begitu kuat sehingga sama sekali berbeda dari Martial Kings, itu bukan aura seorang kaisar martial. Ini adalah aura di atas Martial Kings namun di bawah Martial Emperor. Pada saat yang sama ketika Chu Feng dengan penuh perhatian menatap orang tua itu, pria tua itu juga dengan penuh perhatian memandang Chu Feng. Pada saat pria tua itu muncul, dia tersenyum. Namun, setelah dia melihat keadaan berlumuran darah di mana Chu Feng berada, dia langsung marah. Han Qingyu, apakah kamu lelah hidup? Tiba-tiba, pria tua itu berbalik, mengangkat tangannya dan langsung membalik dan menghancurkan pangkat 9 Raja Bela Diri Han Qingyu ke tanah. Bab 1039 setengah tingkat Kaisar Bela Diri. Wah, pemogokan telapak tangan pria tua berambut putih itu bukan masalah kecil. Han Qingyu hancur ke bawah dan, seperti pedang, dia memotong beberapa pohon besar yang terhubung ke langit. Baru saat itulah dia menabrak tanah. Debu melambung ke langit setelah Han Qingyu menabrak tanah. Gempa mulai mereda. Kawah yang dalam muncul di depan mata semua orang. Ketika kawah besar itu mulai mengembang, beberapa pohon besar lagi tumbang. Tuan Kepala Sekolah, semua yang terjadi terlalu tiba-tiba. Hanya setelah Han Qingyu dihancurkan ke tanah semua orang memperhatikan bahwa orang tua yang telah menghancurkannya ke tanah dengan satu pukulan telapak tangan dan berdiri di depan Chu Feng. Sebenarnya adalah kepala sekolah Tuhan mereka. Selamat kepala sekolah Lord karena berhasil menembus ke tingkat Half Martial Emperor dan menjadi Kaisar Half Martial peringkat 1. Setelah melihat aura yang dipancarkan oleh kepala sekolah hutan Qianwood Selatan, berbagai sesepuh yang hadir semuanya sangat gembira. Terlepas dari apakah mereka berdiri di udara atau berdiri di tanah, mereka semua segera berlutut dan memberi hormat kepada kepala sekolah. Setelah ini, para murid berhasil bereaksi dan buru-buru berlutut untuk memberi hormat kepada kepala sekolah juga. Pada saat yang sama, mereka dengan keras meneriakkan kata-kata ucapan selamat. Selain itu, sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Namun, dibandingkan dengan para tetua dan murid lainnya, meskipun para tetua dan murid keluarga Han juga berlutut dan meneriakkan kata-kata ucapan selamat, mereka tidak memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Sebaliknya, mereka memiliki ekspresi panik dan keresahan. Itu karena terlepas dari budidaya apa yang dimiliki kepala sekolah Lord mereka saat ini. Tetap benar bahwa satu serangan telapak tangan dari Lord Headmaster telah memukul Han Qingyu turun dari langit.
Ini telah menunjukkan bahwa Chu Feng memang sangat penting. Jika tidak, kepala sekolah Lord tidak akan sejauh itu menyerang punishment elder untuknya. Kemungkinan, keluarga Han mereka benar-benar akan bertemu dengan bencana kali ini. Setengah kaisar bela diri, Egi, tingkat seperti apa itu? Dibandingkan dengan yang lain, hal yang menjadi fokus Chu Feng bukanlah kedatangan kepala sekolah Lord ini. Sebaliknya, itu adalah kultivasi Lord Headmaster ini. Itu karena sebelum kepala sekolah hutan Cianwood Selatan tiba, Chu Feng sudah samar-samar merasakan bahwa aura yang kuat mendekatinya. Aura itu bukan sesuatu yang dirasakan Chu Feng untuk dirinya sendiri. Sebagai gantinya, itu sengaja dikirim kepadanya oleh orang itu. Tampaknya orang itu sengaja mencoba memberitahu Chu Feng untuk tidak takut karena dia akan segera datang untuk melindunginya. Pada saat itu, Chu Feng sudah menduga bahwa orang yang bergegas ke arahnya kemungkinan adalah kepala sekolah Lord dari hutan Cianwood Selatan. Itulah alasan mengapa Chu Feng bisa tetap tak kenal takut. Adapun kejutan Chu Feng saat ini, itu adalah kultivasi kepala sekolah Lord ini. Chu Feng merasa bahwa itu sangat aneh untuk memulai. Aura Lord Headmaster ini benar-benar berbeda dari A Martial Kings. Itu aura di atas Martial Kings. Namun, itu juga sama sekali berbeda dari aura Kaisar Bela Diri. Ini menyebabkan Chu Feng menjadi bingung. Secara logis, wilayah di atas Raja Bela Diri adalah Kaisar Bela Diri. Namun, budidaya Lord Headmaster ini adalah antara Martial King dan Martial Emperor. Dengan kata lain, dia lebih kuat dari Martial Kings tetapi lebih lemah dari Martial Emperor. Aura khusus semacam ini telah menyebabkan Chu Feng menjadi sangat bingung. Namun, ketika semua orang mulai meneriakkan kata-kata ucapan selamat dan Kaisar setengah marsial, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Ternyata tuan kepala sekolah ini adalah Kaisar setengah bela diri. Tidak pernah Chu Feng pernah mendengar tingkat kultivasi seperti itu. Karena itu, dia segera meminta Egi untuk bimbingan. Ini, sebenarnya, perbedaan level yang kalian semua miliki di sini benar-benar berbeda dari dunia roh Asura kita. Dapat dikatakan bahwa kita ada di dua tingkat budidaya yang sama sekali berbeda. Alasan mengapa aku menyebutkan kepada kamu sebelumnya bahwa aku memiliki budidaya Kaisar Bela Diri di masa lalu hanyalah penilaian kekuatan aku. Sebenarnya, di masa lalu, aku sengaja bertanya tentang banyak hal mengenai duniamu karena penasaran. Ini secara alami termasuk level kultivasi yang kalian semua miliki di sini. Dari senior yang sangat kuat, aku belajar tentang beberapa level kultivasi yang kamu semua miliki. Namun, aku belum pernah mendengar tentang tingkat budidaya setengah marsial Kaisar. Egi menggelengkan kepalanya. Ekspresi bingung tergantung di wajahnya yang sangat cantik. Berdasarkan reaksi mereka, tampaknya mereka agak terbiasa dengan apa yang disebut tingkat Kaisar setengah marsial. Tampaknya tanah suci martialisme memang berbeda dari wilayah Laut Timur. Hal-hal yang mereka ketahui di sini jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan. Tampaknya kita harus membuang pengetahuan yang telah kita tentukan sebagai kebenaran di masa lalu dan menerima pengetahuan baru. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke orang-orang di bawah ini. Kegembiraan samar muncul di matanya. Itu karena Chu Feng gemar memperluas pengetahuannya. Paling tidak, itu berarti dia membaik. Boom, tepat pada saat ini, kepala sekolah hutan Cianwood Selatan tiba-tiba membuka telapak tangannya. Hisap tanpa batas mengalir keluar dari telapak tangannya. Itu menyedot Han Qingyu yang telah hancur jauh ke dalam kawah kembali ke udara. Batuk-batuk-batuk, saat ini Han Qingyu berada dalam keadaan acak-acakan dengan wajah tertutup debu. Di atas debu ada beberapa zat berwarna hitam gelap yang tampak seperti cairan padat. Itu jelas darahnya. Serangan telapak tangan dari kepala sekolah Lord bukan masalah sederhana. Tuan kepala sekolah, kamu telah mencapai terobosan? Meskipun wajahnya ditutupi debu yang menyebabkan penampilannya tidak dapat ditentukan. Orang masih bisa tahu dari tatapannya yang berkedip-kedip betapa takutnya Han Qingyu saat ini. Terlepas dari betapa penindasan dan kekagumannya dia sebelumnya, saat ini dia di hadapan Lord Headmaster seperti serigala yang telah bertemu harimau ganas. Semua kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya menghilang seperti asap di udara tipis. Satu-satunya yang tersisa adalah ketakutan yang muncul dari lubuk hatinya. Han Qingyu, kamu benar-benar memiliki keberanian yang ekstrim. Kamu benar-benar berani menyerang seseorang yang aku minta. Kamu benar-benar tidak menempatkan aku, kepala sekolah kamu, dalam pikiran. Apakah kamu bosan hidup? Meskipun Lord Headmaster tampak sangat ramah, kemarahan yang mengancam serta kekaguman yang tak dapat diganggu-gugat dikeluarkan darinya. Sensasi semacam itu telah menyebabkan semua penonton bergetar. Sedangkan untuk Han Qingyu, ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan apa yang dia rasakan. Tuhan, Tuan Kepala Sekolah, aku tidak sengaja menentangmu. Jujur ada alasan untuk ini. Anak ini membunuh banyak orang dari keluarga Han aku tanpa alasan atau alasan. Sebagai tetua hukuman, aku hanya memberinya pelajaran. Tuan Kepala Sekolah, jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu bisa pergi dan bertanya kepada mereka. Mereka semua telah melihat apa yang terjadi. Han Qingyu buru-buru menjelaskan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengarahkan jarinya ke orang-orang di bawah. Namun, setelah diarahkan oleh jari Han Qingyu, orang-orang di bawah langsung ketakutan.
Mereka dengan tergesa-gesa minggir atau menundukkan kepala dan tidak berbicara. Mereka tidak ingin ditarik ke dalam perselisihan yang fatal ini tanpa alasan sama sekali. Gongsun Kuo, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mendengar kata-kata ini, kepala sekolah hutan Cianwood Selatan mengerutkan kening. Dia tidak repot-repot memperhatikan Han Qingyu dan sebaliknya menoleh ke tetua Gongsun dan bertanya. Tuan kepala sekolah, ada kesalahan dengan apa yang dikatakan Han Qingyu? Itu bukan seluruh kebenaran. Tepatnya siapa yang telah melakukan kesalahan dalam masalah ini, akan lebih baik bagi kepala sekolah untuk menentukannya. Melihat ini, tetua Gongsun yang sudah terluka parah tidak peduli untuk peduli pada Han Qingyu. Dia berjalan dan menceritakan apa yang terjadi pada kepala sekolah Lord dengan detail lengkap. Dia yang memusuhi Han Qingyu untuk memulai dengan alami tidak akan menjelaskan apa yang terjadi. Sebagai gantinya, ia mulai menambahkan detail pada cerita. Dia tidak hanya menyebutkan apa yang terjadi hari ini, dia bahkan berbicara tentang semua jenis perilaku jahat yang keluarga Han lakukan di hutan Cianwood Selatan di masa lalu. Setelah mengetahui apa yang terjadi, kepala sekolah hutan Cianwood Selatan mengerutkan kening lebih dalam. Dia menutup matanya dan dengan lembut membelai janggutnya yang putih salju. Tampaknya ia telah memasuki perenungan mendalam. Saat ini sedang terjadi, tidak ada satu orang pun yang berani mengeluarkan suara. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Selain suara angin bertiup di dedaunan, burung-burung pun tidak bersuara. Anehnya sunyi. Setelah waktu yang lama, kepala sekolah Southern Cianwood Forest perlahan membuka matanya. Tekad yang menentukan melintas melewati sepasang matanya yang dalam. Wos. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Dia pertama-tama memancarkan aura khusus dan kuatnya keluar. Kemudian, dengan suara seperti guntur, dia berteriak. Han Qingyu, sebagai tetua hukuman, kamu menangani masalah dengan tidak adil. Mengandalkan fakta bahwa kamu memiliki wewenang, kamu dengan sengaja memihak keluarga Han, membiarkan mereka berperilaku tidak bermoral. Dengan hukum surga, ini tidak bisa ditoleransi. Adapun keluarga Han, kamu mengandalkan perlindungan Han Qingyu dan menjadi tidak disiplin dan tak terkendali. Di hutan Cianwood Selatan kamu telah melakukan semua jenis kejahatan yang tak terbayangkan. Dosa kamu yang meluap menjulang ke langit. Kamu telah sangat mempengaruhi sistem regulasi hutan Cianwood Selatan dan merusak lingkungan kultivasi para tetua dan murid kita. Karena keluarga Han pernah memberikan layanan berjasa untuk hutan Cianwood Selatan aku tidak akan membahas masalah ini lebih jauh hari ini. Namun, perilaku jahat keluarga Han harus segera dihentikan. Kamu tidak diizinkan untuk melakukan kejahatan lagi. Jadi, aku menyatakan bahwa aku akan mengeluarkan semua keluarga Han dari hutan Cianwood Selatanku. Di masa depan, tidak ada keturunan keluarga Han yang diizinkan setengah langkah ke hutan Cianwood Selatan. Siapapun yang menolak untuk mengikuti keputusan aku ini akan dibunuh tanpa kecuali. Bab 1040 Harapan Hutan Cianwood Selatan. Tuan Kepala Sekolah, mohon bersikap lunak. Lihatlah bagaimana keluarga Han kami setia dan berbakti pada hutan Cianwood Selatan selama bertahun-tahun. Tuan Kepala Sekolah, kami mohon, tolong beri kami kesempatan lagi. Mendengar kata-kata kepala sekolah Lord, Han Qingyu dan anggota keluarga Han lainnya langsung terpana. Seolah-olah palu raksasa yang beratnya jutaan kati dijatuhkan pada mereka, menghancurkan mereka ke keadaan terpana. Untuk mengusir semua anggota keluarga Han dari hutan Cianwood Selatan dan melarang semua keturunan keluarga Han dari melangkah setengah langkah ke hutan Cianwood Selatan di masa depan, terlalu kejam. Tidak hanya itu, secara instan memberantas semua kekuatan yang keluarga Han telah kumpulkan di hutan Cianwood Selatan, itu bahkan memotong jalan keluar dari keluarga Han. Ini menyebabkan anggota keluarga Han benar-benar tidak mampu menerimanya. Tuan Kepala Sekolah, meskipun keluarga Han bersalah, mereka, bagaimanapun, telah memberikan layanan berjasa yang tak terhitung jumlahnya ke hutan Cianwood Selatan kita. Mereka juga telah mengirim banyak individu berbakat ke Gunung Cianwood untuk hutan Cianwood Selatan kami. Bagaimana kalau kita membuat mereka memperbaiki kesalahan masa lalu mereka dan memberi mereka kesempatan lain? Bukan hanya keluarga Han yang meminta pengampunan, bahkan ada beberapa tetua yang memohon kepala sekolah Lord atas nama keluarga Han. Meskipun tirani keluarga Han di hutan Cianwood Selatan adalah sesuatu yang dibenci banyak orang, keluarga Han sebenarnya sangat berguna bagi hutan Cianwood Selatan. Keluarga Han adalah klan besar. Meskipun mereka telah meminjam sumber daya hutan Cianwood Selatan untuk membudidayakan anak-anak mereka, mereka juga menyediakan banyak bakat luar biasa untuk hutan Cianwood Selatan. Misalnya, di antara murid-murid yang paling menonjol di hutan Cianwood Selatan sekarang, hampir sepertiga dari mereka berasal dari keluarga Han. Sebelum Chu Feng tiba di hutan Cianwood Selatan, beberapa murid yang paling kuat semuanya dari keluarga Han. Dari ini, orang bisa mengatakan pentingnya keluarga Han memiliki untuk hutan Cianwood Selatan. Terlepas dari betapa keterlaluan kejahatan mereka memang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi hutan Cianwood Selatan. Jika keluarga Han benar-benar diusir dari hutan Cianwood Selatan dan memutus hubungan mereka dengan hutan Cianwood Selatan, itu akan menjadi kerugian besar bagi hutan Cianwood Selatan. Jadi, meskipun banyak dari para tetua tidak menyukai keluarga Han, ketika mempertimbangkan gambaran yang lebih besar,
mereka tidak ingin keluarga Han meninggalkan hutan Cianwood Selatan. Itu karena tanah suci martialism dipenuhi dengan kekuatan. Jika keluarga Han diusir dari hutan Cianwood Selatan, mereka masih bisa dengan mudah bergabung dengan kekuatan lain. Jika mereka bergabung dengan kekuatan yang antagonis terhadap hutan Cianwood Selatan, maka bukankah itu merupakan kerugian ekstrim bagi hutan Cianwood Selatan? Kalian semua, tutup mulut. Mengemis dari berbagai sesepuh sebenarnya membuat marah kepala sekolah hutan Cianwood Selatan. Saat dia meneriakkan kata-kata kemarahan itu, langit dan bumi bahkan bergetar. Suaranya sangat keras dan jelas. Bahkan langit muncul seperti hampir hancur. Adapun orang-orang yang hadir, mereka semua menerima kejutan yang kuat. Setelah teriakan nyaring ini, semua orang menutup mulut mereka dengan erat. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Itu karena mereka telah merasakan tekad Lord the Headmaster dalam mengusir keluarga Han dari hutan Cianwood Selatan. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, siapapun yang menolak untuk mengikuti keputusanku ini akan dibunuh tanpa kecuali. Mungkinkah aku harus mengulangi sendiri? Kepala sekolah Southern Cianwood Forest menatap tajam ke semua orang. Kali ini, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Itu karena mereka tahu tetua hutan Cianwood Selatan akan selalu berdiri teguh dengan apa yang dia katakan. Jika ada yang berani mengatakan kembali, mereka mungkin benar-benar dibunuh olehnya. Sama seperti ini, keluarga Han yang telah menganiaya hutan Cianwood Selatan sepenuhnya diusir dari hutan Cianwood Selatan pada hari ini. Apakah itu tetua hukuman Han Qingyu atau murid-murid luar biasa yang telah dipelihara hutan Cianwood Selatan selama bertahun-tahun dan berencana untuk mengirim ke Gunung Cianwood tahun ini? Selama mereka berasal dari keluarga Han, mereka semua diusir dari Cianwood Selatan hutan. Sebenarnya ada orang yang telah mengantisipasi hari ini. Itu karena terlepas dari seberapa kuat keluarga Han, perilaku mereka dalam beberapa tahun terakhir benar-benar terlalu berlebihan. Keluarga Han saat ini sudah memiliki ide untuk merebut kekuatan hutan Cianwood Selatan dan menjadi penguasa sendiri. Ini adalah sesuatu yang kepala sekolah Cianwood Forest Selatan tidak bisa mentolerir. Namun, sebelum hari ini, tidak ada yang akan berpikir bahwa sekering yang akan mengarah pada pengusiran keluarga Han dari hutan Cianwood Selatan sebenarnya adalah anak muda dari wilayah Laut Selatan. Tidak ada keraguan bahwa setelah hari ini, nama Chu Feng akan menyebar melalui hutan Cianwood Selatan yang luas. Itu karena dia benar-benar menciptakan peristiwa besar yang mengejutkan. Pada saat ini, Chu Feng berada di aula istana kepala sekolah. Dia benar-benar pulih dari lukanya. Namun, karena dia sendirian di aula istana yang mempesona dan mewah, itu tampak agak sepi. Kepala sekolah hutan Cianwood Selatan yang mengundang Chu Feng ke tempat ini. Namun, karena kepala sekolah hutan Cianwood Selatan secara pribadi pergi untuk mengusir mereka dari keluarga Han dan menempatkan tetua hukuman baru dan tetua lainnya. Ini akhirnya memakan waktu cukup lama. Karena itu, kepala sekolah hutan Cianwood Selatan tidak dapat hadir bersama Chu Feng sepanjang waktu. Berderit, akhirnya, pintu masuk aula istana yang telah ditutup sepanjang waktu dibuka. Sosok tua muncul dari pintu masuk. Itu adalah kepala sekolah hutan Cianwood Selatan. Teman kecil Chu Feng, aku minta maaf atas keterlambatannya. Masalah mendesak yang harus aku urus telah terjadi. Aku akhirnya membuat kamu menunggu lama. Melihat Chu Feng, kepala sekolah hutan Cianwood Selatan tersenyum. Namun, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi minta maaf. Tuan kepala sekolah, murid ini benar-benar tidak layak atas permintaan maaf kamu. Chu Feng buru-buru bangkit dan dengan sopan menyambut kepala sekolah. Tidak peduli apa, dia telah bergabung dengan hutan Cianwood Selatan. Dengan demikian, dia sudah menjadi murid hutan Cianwood Selatan. Ketika berhadapan dengan kepala sekolah Lord, bagaimana mungkin dia berani bersikap kasar? Selain itu, kepala sekolah Lord ini adalah orang yang telah menyelamatkannya. Tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini. Teman kecil Chu Feng, tidak perlu bagi kamu untuk memperlakukan aku sebagai sesepuh kamu, apalagi kepala sekolah. Jika memungkinkan, aku berharap kamu memperlakukan aku seolah-olah aku adalah teman kamu. Nama aku Sikong Zaixing. Teman kecil Chu Feng, kamu bisa memanggil aku dengan nama aku. Kata kepala sekolah hutan Cianwood Selatan dengan senyum di wajahnya. Sikapnya sangat ramah. Meskipun itu adalah kehormatan Chu Feng untuk kepala sekolah hutan Cianwood Selatan untuk mengatakan kata-kata itu kepadanya, tetapi karena Chu Feng, setelah semua, seorang murid. Ia akhirnya menjadi agak bingung. Itu karena dengan statusnya, bagaimana mungkin dia memanggil tuan kepala sekolah dengan namanya? Namun, setelah memikirkannya, sebuah ide cemerlang tiba-tiba muncul di kepala Chu Feng. Dengan nada hormat namun tidak terlalu hormat, Chu Feng dengan sopan berkata kepada Sikong Zaixing. Junior Chu Feng memberi hormat kepada Sikong Senior. Haha, baiklah. Meskipun kamu masih memanggil aku sebagai senior, itu jauh lebih menyenangkan di telinga daripada disapa sebagai kepala sekolah Lord. Kepala sekolah Southern Cianwood Forest tertawa keras. Dia tampak sangat bahagia. Dia kemudian memeriksa Chu Feng dengan tatapan khawatir dan bertanya, teman kecil Chu Feng, bagaimana pemulihan tubuhmu? Senior, itu semua berkat pelet obat yang kamu berikan padaku. Luka Chu Feng sudah sembuh, kata Chu Feng.
Bagus sekali. Kepala sekolah Southern Cianwood Forest mengangguk. Dia kemudian berkata, teman kecil Chu Feng, akhirnya aku membiarkanmu menderita hari ini. Senior sudah menegakkan keadilan untuk Chu Feng. Bahkan jika junior harus menderita sedikit, itu sepadan. Jawab Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, bahwa keluarga Han telah melakukan hal-hal jahat di hutan Cianwood Selatan aku selama bertahun-tahun. Namun, aku tidak peduli untuk mendengar atau peduli dengan perilaku mereka. Mungkinkah kamu berpikir bahwa aku kacau, tidak kompeten dan tidak layak menjadi kepala sekolah? Tanya Sikong Zaixing. Tidak, senior Sikong, aku merasa bahwa kamu pasti memiliki niat khusus untuk tidak mendisiplinkan keluarga Han sampai sekarang. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun dia hanya tahu kepala sekolah hutan Cianwood Selatan untuk waktu yang sangat singkat, Chu Feng tidak melihat Sikong Zaixing ini sebagai orang yang kacau. Sebagai gantinya, dia tampak sangat mampu. Heh, teman kecil Chu Feng, kamu membuatku tersanjung. Tidak dapat dikatakan bahwa aku memiliki niat khusus. Namun, memang benar bahwa aku memiliki motif egois sendiri. Sebagai kepala sekolah hutan Cianwood Selatan, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang perilaku keluarga Han? Namun, mengapa aku tidak peduli dengan mereka? Itu karena aku masih harus bergantung pada keluarga Han. Keluarga Han adalah keluarga besar dengan sejarah panjang di daerah ini. Mereka pada awalnya adalah kekuatan regional. Karena menjalin ikatan dengan salah satu sesepuh hutan Cianwood Selatan kami dan membuat perjanjian dengannya. Mereka akhirnya mengirim sebagian keturunan mereka yang luar biasa ke hutan Cianwood Selatan kami untuk ditanami. Ini telah menjadi jalan selama bertahun-tahun. Selain mengirim murid ke hutan Cianwood Selatan kami, keluarga Han akan melatih anggota mereka sendiri. Mereka benar-benar menolak untuk mengizinkan orang-orang dari keluarga Han untuk bergabung dengan kekuatan lain. Alasan mengapa keluarga Han seperti itu nampaknya karena mereka mematuhi perjanjian yang dimiliki oleh tetua mereka dengan tetua hutan Cianwood Selatan kita. Namun, itu sebenarnya karena keluarga Han tidak mampu memisahkan diri dari sumber daya budidaya hutan Cianwood Selatan kita. Jika mereka pergi ke kekuatan lain, akan sangat sulit bagi keluarga Han untuk mendapatkan status mereka saat ini. Akan lebih sulit bagi mereka untuk mencoba secara diam-diam mentransfer sumber daya budidaya kekuatan itu ke keluarga Han. Adapun alasan mengapa aku menutup mata terhadap perilaku keluarga Han, itu bukan karena aku ingin mematuhi perjanjian dari senior kami. Sebaliknya, itu karena hutan Cianwood Selatan kami juga terpisah dari keluarga Han. Hutan Cianwood Selatan kami berawal di Gunung Cianwood. Ini adalah kekuatan anak asli dari Gunung Cianwood. Alasan mengapa hutan Cianwood Selatan dibangun di wilayah ini adalah agar kami dapat mencari bakat luar biasa untuk dikirim ke Gunung Cianwood. Tujuan kami adalah untuk memberikan aliran yang stabil dari generasi muda yang luar biasa ke Gunung Cianwood kami sehingga kemuliaannya dapat terus berlanjut. Namun, tempat ini memiliki banyak kekuatan. Selain itu, bakat terbatas. Mungkin ada orang yang dianggap cukup berbakat di wilayah ini. Namun, ketika kami mengirim mereka ke Gunung Cianwood, sangat jarang bagi mereka untuk tidak dipandang rendah. Meskipun perilaku keluarga Han berlebihan, jika dibandingkan dengan orang lain, bakat generasi muda keluarga Han relatif baik. Setiap tahun, mereka mampu menyediakan sebagian dari murid yang berprestasi untuk hutan Cianwood Selatan kami. Ini memungkinkan hutan Cianwood Selatan kami dapat mengirim lebih atau kurang beberapa individu berbakat ke Gunung Cianwood. Meskipun bila dibandingkan dengan ketiga hutan Cianwood lainnya, baik kuantitas maupun kualitas para murid kami jauh lebih rendah. Namun, itu masih, secara keseluruhan, lumayan. Namun, jika kita tidak memiliki keluarga Han, aku khawatir bahwa jumlah murid yang dapat dikirim oleh hutan Cianwood Selatan kami ke Gunung Cianwood akan sangat berkurang. Pada saat itu, hutan Cianwood Selatan kami, kekuatan tambahan asli untuk Gunung Cianwood, akan memberikan individu yang bahkan kurang berbakat ke Gunung Cianwood daripada kekuatan tambahan yang tidak asli. Kami akan kehilangan begitu banyak wajah sehingga kami tidak dapat mengangkat kepala lagi. Ketika menyebutkan masalah ini, Sikong Zaixing menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Adapun Chu Feng, setelah dia tahu tentang keseluruhan cerita, dia juga mulai merasa sangat menyesal. Terlepas dari apa maksud Sikong Zaixing, keluarga Han telah diusir dari hutan Cianwood Selatan karena dia. Dia merasa bahwa tanpa sadar dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian besar bagi hutan Cianwood Selatan. Namun, alasan mengapa aku bertekad mengusir keluarga Han dari hutan Cianwood Selatan kita adalah karena aku sudah melihat harapan hutan Cianwood Selatan kita. Adapun harapan itu adalah kamu. Tiba-tiba, Sikong Zaixing berbicara lagi. Tatapan bahwa ia memandang ke Chu Feng dengan berisi sensasi yang berbeda. Itu adalah tatapan yang dipenuhi dengan harapan besar.